Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nia. Kita kali ini mau membahas tentang poin penting regresi dengan 2 IV ya. Namun isinya lebih teknis. Isinya lebih banyak cara menghitung ya. Jadi kalau yang video yang sebelumnya membahas tentang konsep ada apa saja di dalamnya, sedangkan yang ini lebih kepada rumus-rumusnya dan bagaimana cara melakukan atau cara menghitungnya. Yang pertama adalah persamaan regresi. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa persamaan regresi dengan 2 IV adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E ya. Tugas kita adalah menghitung nilai parameter. Dalam hal ini parameternya adalah B1, B2, dan A. Tulislah rumus untuk menghitung B1, B2, dan A. Bagaimana cara menghitung B1, B2, dan A? Ini saya ambil dari bukunya Pedazur, teman-teman. Ini cara untuk menghitung B1, ini rumusnya. B2, ini rumusnya. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Bisa nggak menghitung ini? Nah, bisa ya, walaupun kita menghitungnya tidak full manual. Nanti kita akan mencoba bagaimana menghitung B1, B2, dan poin penting lainnya dengan bantuan Excel. Jadi sekalian teman-teman nanti akan belajar bagaimana mengoperasikan formula sederhana pada Excel. Jika dilihat dari elemen-elemennya, teman-teman sebaiknya tidak perlu takut karena ini semuanya bisa teman-teman hitung ya. Ini adalah sum square X kecil 2, ini cross product kali silang X1Y, ini cross product X2 X1, ini cross product X2Y, dan seterusnya. Jadi walaupun ini kelihatannya panjang, tapi sebetulnya teman-teman bisa mencari dulu nilai dari masing-masing yang ada di dalam kurung, lalu teman-teman kalikan dulu, selesaikan, pembilang selesaikan, penyebut selesaikan, baru dibagi ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Yang berikutnya ada rumus untuk menjawab A. Pada saat membahas simple linear regression, A itu dihitung hanya sampai sini aja. A sama dengan Y bar dikurangi BX bar ya. Sekarang X-nya bertambah 1, yaitu ada X2. Kita cukup tambahkan satu suku aja, dikurangi B2 X2. Sehingga A menjadi sama dengan Y bar dikurangi B1 X1 bar dikurangi B2 X2 bar. Ya, jadi ini adalah cara menghitung parameter B1, B2, dan A. Berikutnya adalah R kuadrat. Jadi poin penting berikutnya adalah R kuadrat ya. R atau R square. R square adalah besarnya variasi DV yang dapat dijelaskan oleh seluruh IV. Dengan bahasa yang lebih sederhana, R square memiliki makna besar pengaruh seluruh IV terhadap DV. Untuk berapapun IV-nya, R square adalah hasil bagi sum square regresi dengan sum square Y. Jadi R square itu hasil bagi SS reg dengan SSY. Ya. A. Jika SS reg dengan 1 IV dihitung dengan rumus B dikali sigma XY, maka SS reg dengan 2 IV dihitung dengan rumus apa? Nah, ini jawabannya. Jadi kalau SS reg IV-nya cuma 1, ini cuma satu suku yang ini aja. B dikali sigma XY. Begitu ditambah 1 IV, kita tambahkan lagi suku di belakangnya. B2 dikali sigma X2Y. Sehingga SS reg adalah hasil penjumlahan antara bagian yang dijelaskan oleh X1 ya di regresinya, dan ini adalah regresi bagian dari X2. Oke, bisa ya? Oke. Yang berikutnya lanjutannya. Apakah rumus SSY untuk regresi 1 IV dan 2 IV sama? Jelaskan. Rumus SSY untuk regresi 1 IV dan 2 IV adalah sama.
Bahkan dapat dikatakan berapapun IV-nya, rumus SSY-nya sama, yaitu nah ini. Jadi teman-teman mau IV-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 10, SSY-nya tetap dihitung dengan persamaan ini. Ya. Dapat dilihat besarnya SSY hanya bergantung pada nilai Y, raw score Y, dan min Y. Jadi berapapun IV-nya, SSY-nya akan tetap nilainya. Oke, yang berikutnya adalah signifikansi R-square. R-square diuji signifikansinya dengan uji F. Jelaskan perbedaan uji F, regresi 1 IV dan 2 IV. Untuk regresi 1 IV, persamaannya seperti ini. Regresi 2 IV, persamaannya gini. Wah, sama dong ya berarti. Apa yang beda? Yang beda adalah kalau IV-nya 1, SS rank-nya dihitung dengan B dikali sigma XY. Nah, kalau IV-nya ada 2, maka SS rank-nya dihitung dengan cara B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y. Jadi yang rumus F-nya sama, tapi yang beda adalah SS rank-nya. Ya. Jadi SS rank kalau yang IV1 ya kontribusi dari 1 IV, kalau yang regresi ya 2 IV ya SS rank-nya harus merupakan informasi dari kedua IV, seperti itu. Apalagi yang beda? Yang beda adalah K. Kenapa? Karena K ini menunjukkan banyaknya IV. Kalau di simple linear regression ya K-nya sama dengan 1, sedangkan kalau di regresi dengan 2 IV maka K-nya ini adalah 2. Ya. Lalu ini adalah rumus lain untuk menghitung F. Teman-teman bisa menghitung F tidak melalui rumus SS rank, tapi bisa melalui R kuadrat dibagi K, K-nya sama ya, dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K min 1. Sebetulnya teman-teman bisa lihat ini adalah informasi dari regresi, dan 1 min R kuadrat ini adalah informasi dari selain regresi. Apa namanya? Namanya adalah residu. Jadi tetap ini adalah bagian regresi dan penyebutnya adalah bagian residu. Jadi kalau menghitung dengan cara yang ini dan menghitung dengan cara yang bawah, hasilnya akan sama persis. Teman-teman boleh pilih mana yang dianggap lebih mudah. Berikutnya adalah signifikansi masing-masing koefisien regresi. Ini berbeda dengan simple linear regression ya. Kalau simple linear regression, koefisien regresi tidak diuji signifikansinya. Kenapa? Karena informasi yang diberikan oleh uji F dan uji T ini hasilnya akan sama persis, sehingga cukup salah satu saja. Sedangkan ketika IV-nya sudah ada 2, maka kita akan menguji signifikansi dari masing-masing koefisien regresi. Bagaimana caranya? Seperti ini, dihitung nilai T-nya. T untuk B1, ini rumusnya ya. Jadi T untuk B1 sama dengan B1 dibagi SB1. SB1-nya cara menghitungnya seperti ini. Dengan S kuadrat Y12-nya ini. Kalau ini apa teman-teman? Ini sum square X1. Yang ini apa? R kuadrat 12. Ini adalah korelasi X1 dan X2 lalu dikuadratkan. Sedangkan ini adalah SS residu dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Kalau di bagian sebelumnya kita menyebut ini adalah mean square residu ya. Jadi mean square residu dalam hal ini dituliskan S kuadrat Y12. Lalu yang berikutnya adalah TB2. TB2 itu sama dengan B2 dibagi SB2, sama ya. Jadi bedanya adalah kalau tadi ya indeksnya aja yang diganti, B1 dibagi SB1, sedangkan yang ini B2 dibagi SB2. Sama teman-teman, ngitungnya B1 dan B2 nya kan tadi sudah dapat di poin pertama tuh. Tinggal sekarang hitung SB1 dan SB2. Nah, rumusnya mirip, pembilangnya sama, penyebutnya yang beda. Bedanya kalau di sini penyebutnya sum square dari X1 pembaginya, kalau di sini sum square dari X2. Ya. Lalu
S kuadrat Y12 nya sama. Berikutnya, IV yang paling mempengaruhi DV. Untuk melihat IV mana yang paling mempengaruhi DV, dapat dilihat melalui standardized coefficient atau koefisien regresi yang telah distandarkan. Jika kita telah mengetahui nilai B1 dan B2, bagaimanakah rumus untuk menghitung beta 1 dan beta 2? Seperti ini. Jadi kita punya persamaan beta sama dengan B dikali standar deviasi X dibagi standar deviasi Y, ya. Beta 1-nya dihitung, tinggal dikasih indeks saja. B1 dikali SX1 dibagi SY. SX1-nya adalah standar deviasi X1, SY-nya adalah standar deviasi Y. Sedangkan beta 2 dihitung dengan cara yang sama, tinggal indeksnya aja yang diganti. Beta 2 sama dengan B2 dikali standar deviasi X2 dibagi standar deviasi X. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah teman-teman harus menghafal semuanya? Tidak perlu, yang penting teman-teman tahu bagaimana cara menggunakan persamaan-persamaan dan memahami poin-poin penting yang kita bahas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.